Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kuliah online animasi komputer pertemuan keempat. Di sini materi praktikum ya. Di sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana caranya menggunakan fitur noise reduction process ya. Jadi itu berkaitan dengan suara. Di pertemuan sebelumnya lagi berkaitan dengan tracking karakter. Nah, pastikan teman-teman di rumah sudah belajar ya agar menggambar karakternya semakin lancar. Nah, ini lanjutan materinya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakter yang sudah teman-teman bikin, tapi disesuaikan konsep layernya. Nah, ini akan berhubungan dengan smart layering. Nah, mungkin pas awal teman-teman masih asal, artinya hanya untuk kebutuhan desain karakter. Nah, sekarang kita udah masuk kebutuhan desain karakter, tapi untuk dianimasikan, artinya komposisinya, komponennya itu harus sesuai. Nah, di sini sudah ada sampel karakternya yang akan saya contohkan. Ini saya anggap teman-teman sudah bisa membuat karakter secara utuh. Nah, di awal saya sudah menyampaikan bahwa ketika teman-teman membuat karakter, itu pastikan setiap objek dipisah. Nah, cara misalnya bisa di grup ya, misal contoh bagian lengan, bagian badan, kaki, dan seterusnya, karena kan itu akan kita animasikan satu persatu. Nah, ini ada karakter utuh yang sebagai sampel. Ini kalau teman-teman lihat itu karakternya seolah-olah menggabung ya, sebenarnya ini terpisah, hanya saja udah saya grup. Jadi kalau kita klik 2 kali, nah ini udah ada banyak sekali bagian pada karakter ini. Nah, jadi teman-teman mungkin pas bikin satu layar nggak masalah, tapi ketika selesai, misal contoh bikin tangan, kemudian teman-teman mau bikin lengannya, itu tak pastikan bagian tangannya itu di grup dulu, jadi nanti nggak menyatu dengan objek yang lain. Nah, seperti itu, jadi nggak masalah ketika dalam satu layar pas bikinnya. Nah, kemudian kita akan mendistribusikan agar ini terpisah-pisah layarnya. Nah, akan tetapi agar di scene utama, ini scene 1 ya, scene utama itu maksudnya di stage awal, stage canvas utama itu ini masih nyatu semua. Kita butuhnya terpisahnya ketika kita sudah masuk ke movie clip ya kalau kita sebut. Nah, jadi kita harus convert dulu karakter ini ke dalam grafik ya. Jadi ada 2 jenis. Nah, ini kita teman-teman masuk ke sini dulu, klik kanan, karakternya ya, convert to symbol. Nah, di sini kasih nama karakter 1 misal. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, movie clip, button, grafik. Nah, kalau button teman-teman sudah tahu ya, tombol ya. Nah, yang perlu diperhatikan bedanya ini, movie clip dan grafik ya. Pada dasarnya sama ya. Jadi setiap objek yang akan dianimasikan, teman-teman pilih 2 di antara ini, movie clip atau grafik. Ketika objeknya mau melakukan looping, itu saya sarankan movie clip. Contoh pergerakan pohon. Nah, itu pergerakannya agar kita nggak menganimasikan secara berulang di tiap frame, itu teman-teman pakai movie clip saja. Jadi teman-teman cukup menganimasikan sekali, nanti itu akan melooping berulang berkali-kali sepanjang timelinenya ya. Tapi kalau misal hanya sesuai kebutuhan, misal contoh karakternya akan berjalan dari titik 1 ke titik 100 misal, kemudian dari 100 seterusnya itu karakternya udah nggak berjalan lagi, diam. Nah, maka teman-teman pakai grafik gitu. Nah, di sini saya contohkan yang pakai grafik ya. Nah, di sini di registration ada titik ya, titik sumbu. Nah, karena karakter itu titik sumbunya ada di bawah ya, karena sebagai tumpuan gerakan jalan itu kan ada di bawah, maka registrationnya itu pilih yang titik di bawah. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita pilih grafik, kemudian oke. Nah, teman-teman bisa cek juga di library ya. Jadi semua objek yang teman-teman buat nantinya akan masuk ke library karakter 1. Jadi ketika nanti dipakai lagi, ini tinggal klik, drag and drop ke stage-nya. Nah, kita udah punya karakter 1. Nah, ini nama
grafiknya ya. Nama layarnya juga boleh kita ganti agar semakin memudahkan. Oke, karakter 1. Kemudian kita akan memisah per bagian tadi. Nah, kita harus klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, klik 2 kali udah. Nah, kita udah masuk ke bagian karakternya di dalam scene karakter 1. Nah, cara memisahkannya ini udah masuk di karakter 1. Nah, ini objeknya kan masih ngegroup nih. Tandanya ini kalau klik 2 kali, nah ini baru terpisah. Kita klik karakter 1. Nah, kita ungroup dulu objeknya ke modify, ungroup, atau shortcutnya Ctrl Shift G. Nah, ini udah terpisah. Nah, ini kalau saya geser, nah ini kan terpisah semua. Nah, kemudian bagaimana cara ini agar terpisah pada masing-masing layar? Ini kan masih dalam tergabung satu layar. Saya klik masih tergabung satu layar. Saya blok semua. Kemudian klik kanan, pilih distribute to layer. Nah, di sini ada shortcutnya Ctrl Shift D. Nah, nanti teman-teman sambil mempraktekkan bisa dihafalkan juga shortcut yang dipakai. Nah, fungsinya agar nantinya teman-teman makin cepat ya ketika membuat animasinya. Ini sementara saya praktekkan yang manual dulu. Distribute to layer. Nah, kita lihat di sini udah terpisah. Nah, ini kalau teman-teman lihat udah namanya itu udah sesuai ya. Ini karena pas proses bikin awal saya sudah kasih nama. Nah, itu perlu dibiasakan juga ketika teman-teman membuat objek, layarnya langsung dikasih nama. Nah, jadi nantinya ketika di distribute layar nggak usah memberikan nama lagi. Nah, ini layar 1 otomatis sudah kosong karena kan tadi yang keseluruhan kita hapus saja. Nah, ini udah terpisah. Kalau saya klik yang tangan 1, klik, nah ini titik hitam ini namanya keyframe ya. Jadi frame yang sudah ada objeknya. Nah, ini ada tangannya ya, bagian tangan. Nah, kita perlu urutkan ya agar komposisinya. Nah, ini kan contoh misal tangan 1 di sini, lengannya sementara ada di bawah. Kita tinggal geser seperti ini. Nah, jadi kalau bisa berurutan. Nah, kita cari bagian ini berarti telapak. Nah, telapak ditarik ke sini. Oke, ini kan ada berurutan nih, tangan, lengan, telapak. Jadi nanti ketika menganimasikan itu mudah. Animasi timelinenya. Nah, terus yang lain juga ya, nanti teman-teman sesuaikan badan, yang pastikan berurutan nih, tangan, telapak, lengan seperti ini, betis, paha. Nah, ini kan sudah urut, kaki. Nah, pastikan sudah terpisah semua dulu. Nah, di sini ada 2 opsi ya, teman-teman bisa memisahkan semua atau ini contoh kepala. Nah, ini kalau saya klik kepala, nah saya geser, ini dalam satu kesatuan ya. Artinya teman-teman bagian mata, hidung, mulut itu kan harusnya terpisah dari kepala ya, rambut juga. Artinya harus masing-masing layar. Tapi agar komponennya nanti teratur, teman-teman disatukan, nggak masalah. Nah, teman-teman jadikan kepalanya utuh dulu semua, kemudian baru ini dijadikan grafik. Mau klik kanan, convert to symbol, pilih grafik, ini ganti kepala. Oke, nah baru kalau setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman baru distribute to layer. Ini belum saya buat ya, jadi belum ada. Teman-teman buat bagian mata terpisah semua di sini. Jadi menyatunya itu ada di bagian karakter. Nah, jadi konsep layeringnya itu selain pada layar itu sendiri, juga ada pada si karakternya, dipisahkan berdasarkan grafik atau movie clip. Nah, itu teman-teman perlu diperhatikan dulu. Nah, fungsinya buat apa sih ketika si layer ini, smart layering ini diterapkan? Nah, maksudnya gini, ketika teman-teman nantinya udah masuk ke proses penganimasian, itu proses pergerakan masing-masing objek itu tidak mengganggu objek yang lainnya. Nah, kayak contoh misal saya mau menggerakkan tangan di sini. Nah, kayak misal gerakan tangan itu kan ke depan seperti ini. Nah, ini kan yang digerakkan hanya bagian tangannya, lengannya kan enggak. Lengan bisa digerakkan juga seperti ini.
gitu. Kita bisa atur sendiri-sendiri. Nah, ini kita bisa geser seperti ini. Nah, artinya semua objek itu nanti mengikuti kayak gitu. Jadi setiap kita menganimasikan, kan nggak bisa ketika contoh misal contoh misal saya gambar di sini, ini saya contohkan. Nah, kenapa harus dipisah? Maksudnya seperti ini teman-teman. Misal di sini saya buat layer baru, saya punya gambar tangan, atau ambil dari sini saja, saya copy biar cepat ya. Nah, anggap ini, ini kan karakter tangan utuh ya, beda sama ini yang terpisah. Nah, kalau saya karakternya utuh di sini, saya mau animasikan, contoh, misal mau gerakan jalan, jadinya aneh. Nah, masa gerakannya sama semua? Nah, harusnya kan lengan menekuknya sendiri, gerakan kepala tangan juga sendiri, kemudian tangan itu juga sendiri. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi dipisah per bagian. Nah, nantinya ketika teman-teman menganimasikan pun itu ada namanya titik sumbu, perlu diperhatikan ya. Kayak contoh di sini, ini saya hapus dulu. Di bagian ini tangan, itu nggak bisa titik sumbunya teman-teman ada di tengah gitu. Walaupun ketika bikinnya di tengah nggak masalah, tapi ketika dianimasikan di sini. Kenapa? Ketika titik sumbunya di tengah, misal contohkan di sini, ketika mau dianimasikan digerakkan nanti seperti ini. Nah, jadi kita harus sesuaikan juga, berarti kan posisinya ada di siku di sini. Nah, nah baru kita putar. Nah itu, nanti teman-teman silahkan dipelajari juga terkait mengatur titik sumbu selain konsep layering itu tadi ya. Nah, juga posisi layer ya, artinya mana layer yang ada di atas, mana layer yang ada di bawah, itu perlu diperhatikan juga. Jadi semakin di posisi layernya itu ada di atas, maka objeknya itu akan semakin di depan. Nah, contoh di sini tangan, kepalan tangan ya, telapak ini namanya telapak. Nah, telapak di sini kalau posisinya itu ada di atas. Nah, kalau saya taruh di bawah ini saya klik, ini ikat dua ya, telapak. Nah, saya taruh di bawah ikat, mana ikat? Nah, kedua, otomatis ketutupan, kayak gitu. Jadi harus ada di atasnya. Nah, itu perlu diperhatikan juga urutannya, teman-teman. Jadi pada dasarnya semakin di atas posisi objek itu, layarnya semakin di atas, maka objeknya akan semakin di depan. Nah, contoh sederhananya background. Jadi defaultnya ketika teman-teman bikin layar kan biasanya habis klik di sini bikin layar, teman-teman mau bikin background di sini kotak seperti ini. Nah, ini saya ganti warna dulu. Nah, misal seperti ini. Ini kan menutupi ya. Nah, artinya background kan harusnya objek yang paling belakang, berarti ada di paling bawah sendiri. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, nanti terkait pembuatan background, asset, environment itu ada di praktikum selanjutnya. Sementara teman-teman silahkan dipelajari dulu bagaimana cara membuat karakternya. Saya rasa sudah bisa. Kemudian karakternya pastikan terpisah masing-masing objeknya, tangan, kaki, siku, dan seterusnya. Nah, ini karena akan berkaitan dengan tugas. Silakan teman-teman nanti ketika ada yang bingung bisa ditanyakan ya, baik di komen di YouTube ini Classroom, atau misal ketika di luar jam kuliah online teman-teman lagi membuatnya ada yang bingung bisa kontak ke WA saya, atau di grup juga boleh. Lebih baik di grup ya teman-teman, jadi teman yang lain tahu ketika teman-teman ada yang bingung bagaimana Pak misal cara distribusi layarnya itu seperti apa. Nah, itu nanti kita diskusi di grup ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi praktikum ya, nanti teman-teman praktekkan. Nah, di sini
saya seragamkan saja ya. Artinya walaupun nanti hasil animasinya teman-teman kan mungkin ada yang kombinasi dengan 3D dan seterusnya, tapi di sini karena kan berkaitan tugas agar diseragamkan, nanti teman-teman menggunakan Adobe Animate ya. Jadi silakan teman-teman install terlebih dahulu. Nah sebenarnya proses pembuatannya nggak harus langsung di Adobe Animate ya, teman-teman buat di Illustrator pun bisa, sesama Adobe ya, itu nanti bisa di import ke Animate. Tapi kalau dari Corel teman-teman harus di save as ke IPS ya, format IPS, format AI dulu, karena hanya bisa diimport yang sesama Adobe seperti itu. Nah silakan teman-teman dipelajari terlebih dahulu terkait konsep smart layering ini. Nah dari materi praktikum saya rasa cukupkan dulu agar videonya tidak terlalu panjang. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di Google Classroom atau di YouTube ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.